Bagi Anda yang sering berbelanja online, tentu pernah mendengar istilah reseller atau dropshipper. Namun apakah Anda memahami apa itu reseller dan dropshipper serta perbedaannya? Reseller adalah pelaku bisnis atau orang yang menjual kembali produk maupun jasa dari distributor, produsen atau supplier yang sudah bekerja sama dengan pelaku bisnis. Seorang reseller memiliki stok barang yang akan dijual kembali. Hampir sama seperti reseller, dropshipper juga menjual kembali produk maupun jasa orang lain. Namun pelaku bisnis dropship tidak perlu menyimpan stok barang yang banyak. Karena saat dropshipper mendapat pesanan, maka ia langsung meneruskan pesanan tersebut dan detail pembeli kepada produsen, distributor, atau supplier yang sudah bekerja sama. Jika diamati perbedaan di antara keduanya, dapat dilihat dari beberapa faktor. Di antaranya, pertama, stok barang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seorang reseller harus memiliki barang sebagai stok dengan jumlah banyak kepada supplier. Pembelian dalam jumlah banyak mempengaruhi harga barang yang dibeli oleh seorang reseller. Semakin banyak reseller membeli dari produsen, distributor maupun supplier, maka kemungkinan harga yang didapatkan semakin murah. Sedangkan sistem dropship tidak perlu memiliki stok barang, fokusnya hanya mencari konsumen. Kedua, modal. Menjadi seorang reseller tentu memiliki modal yang lebih besar dibandingkan menjadi seorang dropshipper. Hal ini dikarenakan seorang reseller harus memiliki modal yang cukup untuk membeli stok barang. Sedangkan seorang dropshipper hanya dengan modal pulsa dan paket internet saja sudah bisa menjadi dropshipper. Ketiga, strategi pemasaran. Dalam hal ini, reseller dapat menawarkan barang secara langsung karena reseller memiliki stok barang yang dijual. Sedangkan hal ini tidak berlaku untuk para dropshipper. Karena mereka tidak memiliki barang yang di stok, maka yang bisa dilakukannya hanya memasarkan produknya melalui sosial media atau grup chat. Keempat, laba atau keuntungan. Menjadi seorang reseller memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan dropshipper. Karena reseller memperoleh harga yang sangat kompetitif melalui pembelian dengan jumlah banyak dari produsen, distributor, maupun supplier. Dari hal inilah reseller bisa lebih leluasa untuk menjual barangnya dengan selisih yang lebih tinggi, sehingga margin keuntungan yang diperolehnya semakin besar. Dan yang terakhir, risiko. Menjadi dropshipper minim mengalami kerugian karena tidak akan menanggung risiko barang yang tidak laku. Sedangkan seorang reseller memiliki tingkat resiko kerugian yang lebih tinggi karena adanya stok tersimpan. Apabila barangnya tidak laku untuk dijual, maka reseller akan mengalami kerugian. Terutama apabila reseller menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lainnya. Setelah Anda memahami faktor-faktor yang membedakan antara reseller dan dropshipper, lalu bagaimana untuk memulai usahanya? Untuk menjadi seorang reseller, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah tentukan Anda ingin menjual produk apa. Terdapat banyak jenis produk yang bisa Anda jual kembali, misalnya pakaian, sepatu, makanan beku, aksesoris handphone, dan lain-lain. Setelah Anda menentukan pilihan barang yang akan Anda jual, hal lain yang perlu dipersiapkan yaitu modal usaha. Menjadi reseller memerlukan modal usaha untuk membeli stok barang yang akan Anda jual. Apabila Anda memutuskan untuk menjual baju misalnya, Anda bisa berbelanja di pusat grosir Tanah Abang. Harga yang ditawarkan di pusat perbelanjaan memang diperuntukkan bagi para pelaku bisnis yang akan menjual kembali barang dagangannya. Di pusat grosir Tanah Abang, selain pakaian juga menyediakan spray, selimut, peralatan ibadah seperti mukena dan sajadah, sepatu, sandal, hingga pakaian dalam. Banyak reseller yang berasal dari luar kota Jakarta yang berbelanja barang dagangannya di sana. Bahkan, saat ini beberapa pemilik toko di Tanah Abang sudah melayani pemesanan barang untuk para reseller melalui aplikasi WhatsApp. Para pedagang akan update produk terbarunya melalui status atau grup WhatsApp yang ada, sehingga para reseller dapat melakukan proses pembelian secara online. Cara ini cukup efektif dilakukan oleh para reseller yang berada di luar kota Jakarta, sehingga dapat memangkas biaya transportasi untuk berbelanja.
Dengan Anda menjadi reseller yang menjual produk orang lain, tentunya persaingan di pasaran sangat kompetitif. Berikut cara menjadi reseller sukses yang terbukti efektif untuk diterapkan. Pertama, gunakan sosial media sebagai media pemasaran. Di kursus ini, pembahasan mengenai pemasaran produk melalui sosial media atau toko online yang ada sudah dibahas sebelumnya. Manfaatkan media seperti WhatsApp Anda untuk menarik pembeli yang berada pada lingkaran pertemanan Anda. Kedua, perhitungkan harga jual yang bersaing. Penting untuk Anda melakukan perhitungan harga jual yang tepat. Perhatikan biaya-biaya lain yang mungkin terlihat kecil, namun apabila dilakukan dalam jumlah yang banyak dan berulang, akan menjadi biaya yang besar. Contohnya packaging yang akan Anda gunakan untuk mengirim barang Anda ke pembeli. Anda juga bisa melakukan survei atau benchmark harga pada produk serupa di penjual lainnya. Dengan begitu, Anda terhindar dari pemasangan harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi pada produk yang Anda jual. Ketiga, pilih jenis produk yang memang mudah untuk dijual. Cara agar Anda dapat menjadi reseller yang sukses adalah Anda harus pintar memilih produk yang diminati pasar. Hindari memilih produk yang tidak banyak pembelinya, karena Anda hanya akan menghabiskan modal promosi, tapi tidak ada keuntungan karena tidak ada pembeli. Bisnis kaos online adalah salah satu peluang reseller yang menjanjikan. Dan yang terakhir, pilih supplier yang merupakan penjual pertama. Setelah Anda memutuskan produk yang ingin Anda jual, selanjutnya tugas Anda untuk mencari supplier yang tepat. Pemilihan supplier didasarkan pada kapasitasnya untuk memasok produk yang memang sudah besar, harga yang diberikan menguntungkan Anda, dan bekerja secara profesional dalam melayani pesanan reseller. Berikutnya, untuk menjadi seorang dropshipper, langkah yang bisa Anda lakukan antara lain: pertama, Anda bisa mencari di internet atau pada sosial media seperti Instagram, toko mana yang membuka kerjasama sebagai dropshipper. Jika Anda sudah menentukan pilihan Anda bisa mendaftarkan diri Anda sebagai partner dropship toko tersebut. Sebelum Anda memutuskan untuk memulai kerjasama, ada baiknya Anda memahami sistem kerjasama yang ditawarkan dan bentuk pembayaran yang dilakukan. Walaupun menjadi dropshipper memiliki minim risiko, namun segi keuntungan yang didapat tidak sebesar reseller. Berikut 4 cara menjadi dropshipper yang sukses. Pertama, pilih jenis produk. Sama seperti langkah untuk menjadi reseller, seorang dropshipper pun hal yang pertama dilakukannya yaitu memilih produk yang akan dipasarkan. Untuk itu, penting bagi dropshipper mengetahui tren pasar yang sedang berkembang. Kedua, cari channel pemasaran yang tepat. Di manakah Anda dapat menemukan supplier untuk diajak bekerja sama? Biasanya mereka dapat ditemukan dengan mudah di e-commerce ataupun marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Jika Anda menyadari hal tersebut, maka dihindari tempat-tempat tersebut sebagai channel pemasaran bisnis Anda. Karena bisa dipastikan, Anda akan kalah dalam pertarungan menentukan harga termurah. Sebab e-commerce dan marketplace hanya akan dimenangkan oleh toko yang berani menaruh harga paling rendah di antara lainnya. Sudah menjadi kebiasaan pelanggan mencari produk berdasarkan harga termurah. Lalu jika demikian, apa channel pemasaran yang tepat untuk para bisnis dropshipper ini? Jawabannya adalah media sosial. Pasarkan produk Anda melalui Instagram maupun Facebook karena masih ada banyak sekali pelanggan yang bisa Anda dapatkan di sana. Dan yang ketiga, temukan supplier yang bertanggung jawab. Cara menjadi dropshipper yang sukses selanjutnya adalah dengan mencari supplier yang bertanggung jawab. Sebab tanpa adanya seorang supplier, bisnis seperti ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Lantas bagaimana cara mendapatkan supplier yang tepat? Jawabannya dengan mencari melalui sumber yang tepat. Sumber mencari supplier bisa ditemukan di berbagai e-commerce maupun marketplace yang ada di Indonesia. Di sana, Anda bisa melihat statistik mereka secara keseluruhan dan mendapatkan supplier yang tepat. Selain statistik, wilayah keberadaan supplier juga harus diperhatikan. Carilah supplier yang berada dekat dengan wilayah Anda atau setidaknya masih berada di satu kota yang sama. Dengan demikian, Anda bisa bertemu dengannya dan menjalin berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan. Langkah ini jarang sekali diikuti oleh para pemilik bisnis dropship
karena mereka hanya mencari supplier yang berani memberikan harga murah tanpa mengetahui latar belakangnya.